tidak menentukan sebab jinabatnya. Walaupun gak nentuin jinabat itu, kenapa kan jinabat kan junub, habis bersetubuh, apa dia itu habis haid, habis beres haid, atau dia habis beres nifas, walaupun dia cuman jinabah gitu doang. Jadi misalkan orang habis nifas, orang habis haid, perempuan udah beres haid, dia mau mandi wajib, mandi besar. Niatnya ambil air, niat kesini, aku niat menghilangkan jinabah. Itu cukup. Udah begitu doang, walaupun nggak nyebut head, nggak apa-apa. Wa ilam yu'ain sababah, walaupun nggak nentuin sebab jinabahnya kenapa, gitu. Apakah abis bersetubuh junub, apakah head abis nifas, nggak apa-apa, nggak ditentuin. Apalagi misalkan nyuk air, selubin ke badan, aku niat aku niat mandi habis bersetubuh, tadi bersetubuhnya 4 jam sampai keringetan, bersetubuh diceritain lah tuh junub sampai gitu. Nggak usah aku niat menghilangkan junub tadi 4 ronde lagi, ya Allah 4 ronde tadi tuh, ini mandi dah nih sekarang sampai diceritain gitu. Nggak usah. Mau dia habis haid, perempuan statusnya lagi haid, mau nifas, mau habis dia berjunub bersetubuh, niatnya aku niat menghilangkan jinabah gitu doang, udah cukup. Nggak usah bingung tadi tuh gue head junub nifas, ya nggak apa gitu, aku menghilangkan jinabat dah gitu. Wa ilam yu'ain sababah, walaupun tidak menentukan sebabnya. Awil haid atau niat awil haidi atau niat menghilangkan hukum haid. Nah, misalkan mau ditentuin, habis beres haid nih perempuan, habis beres haid, ya udah dah, berarti aku menghilangkan siuk air, basuhin sambil niat di hati aku niat menghilangkan hukum haid. Harus ada hukumnya. Aku niat menghilangkan hukum haid, sebab haid itu nggak bisa dihilangin nggak bisa. Memang dengan mandi haid bisa hilang, enggak, entar kan datang lagi, ya kan? Datang lagi, kapan bulan ntar datang lagi. Aku niat menghilangkan hukuman haid. Wan nifasi, atau niat nifas ditentuin habis ngelahirin, terus langsung keluar darah, terus udah 40 hari atau berhenti 2 hari juga udah berhenti nifas. Niat nifas boleh, niat langsung ditentuin nifasnya. Aku niat menghilangkan hukum nifas. Auniyatil guslil wajibi, atau niat aku niat mandi wajib, boleh gitu doang, simple. Jadi niat tuh nggak satu ya, banyak, boleh pilih, mohon maaf aja. Saya air pas pertama air kena badan, niatnya aku niat mandi wajib. Auniyatil guslil wajib, aku niat mandi wajib, udah cukup gitu aja. Nggak pakai karena Allah, nggak apa-apa. Atau nggak nyebutin tadi ronde udah berapa habis junub, nggak apa-apa. Misalkan begini, nyuruh air, basuhin kepala, aku niat mandi wajib, ngadep kiblat 2 rakaat karena Allah 2 rakaat, nggak apa-apa, langsung aja aku niat mandi wajib, udah gitu aja, udah simple udah gitu aja, boleh. Awis tiba hati muftakirin, atau niat istibahati muftakirin, artinya itu aku niat aku niat mandi untuk membolehkan sesuatu yang dibutuhkan ila turin kepada suci. Jadi sesuatu yang perlu suci seperti apa? Sholat. Dia mau ngelakuin sholat nih. Sholat kan harus suci, harus tuhurin. Nah, berarti dia niatnya begini, aku niat mandi untuk memperbolehkan sholat, boleh begitu. Awi rofil hadasi. Nah ini, atau hanya niat menghilangkan hadas. Wa illam yukayyidhu bil akbar, walaupun enggak dikaidin, enggak dicantelin dengan kalimat akbar, hadas besar, nggak apa-apa. Aku niat menghilangkan hadas, nggak apa-apa, gitu aja. Aku niat menghilangkan hadas, tuh banyak tuh tadi tuh. Aku niat mandi wajib, gitu aja cukup. Atau aku niat menghilangkan kejunuban, boleh gitu doang. Atau aku niat menghilangkan hadas. Nggak mau pakai akbar, nggak mau pakai hadas besar, nggak apa-apa, hadas doang silakan. Aku niat menghilangkan hadas, dah gitu doang, boleh. Mau pakai akbar boleh, aku niat menghilangkan hadas besar, nggak apa-apa.
bahkan nggak disebutin akbarnya, besarnya tuh sah aja. Padahal dia hadis besar loh. Tapi niatnya aku niat menghilangkan hadas dah gitu doang, cukup. Gitu doang. Tapi fa inna wa al-ghusla faqat fala takfi. Tapi kalau dia niatinnya mandi doang, fakot doang, fala takfi, maka tidak mencukupi niat itu. Misalkan niup air, basahin kepala sambil niat di dalam hati, aku niat mandi udah gitu doang. Nggak cukup karena tidak membedakan niat mandi yang biasa. Nggak ngebedain. Ya, kan fungsi niat apa? Tamyiz, membedakan antara tingkatan ibadah apa kebiasaan doang nih mandinya, kayak gitu. Ya kan? Itu niat. Itu dia. Niat. Ada tapi kalau untuk mayit ya. Kan kalau mayit kan dimandiin ya. Dimandiin juga. Nah, kalau mandiin buat mayit, hati-hati. Ini ada yang salah paham. Perempuan lagi head. Mandiin mayit perempuan. Terus kata orang di situ nggak sah nih, ini lagi head, balik ulangi lagi mandinya. Padahal ya mandiin mayit nggak perlu pakai niat. Ingat, mandiin mayit nggak perlu pakai niat. Jadi mau yang mandiinnya perempuannya lagi head pun sah-sah aja. Kan emang kalau perempuan head itu bukan ahli niat, nggak boleh. Lagi head boleh mandi hadas besar gak? Lagi head nggak boleh. Bolehnya itu wajib malah nanti pas berhenti udah head. Makanya nggak boleh kan mandi kayak kemarin. Kayak kemarin abis ngelahirin terus mandi. Boleh gak dia? Abis ngelahirin terus mandi karena melahirkan, boleh gak? Padahal keluar darah tuh, darah nifas, boleh gak? Nggak boleh, haram. Kenapa? Karena lagi nifas. Yang lagi nifas, yang lagi head, lagi junub itu bukan ahli niat, nggak boleh. Nggak boleh dia ada ucapan-ucapan niat itu nggak boleh. Lagi head, lagi nifas gitu. Nah, kalau lagi mandiin mayit itu nggak perlu pakai niat. Hati-hati ya. Kan mentang-mentang fardunya mandi itu ada dua. Pertama niat, kedua meratakan seluruh badan pakai air. Meratakan seluruh badan. Nah, kalau mandiin mayit beda lagi. Mandiin mayit nggak perlu pakai niat. Yang mana yang mandinya pun berarti walaupun orangnya lagi head sah-sah aja. Karena mandiin mayit nggak perlu pakai niat, mandiin aja. Yang penting rata ke seluruh tubuh. Bahkan orang kafir pun mau mandiin mayit nggak apa-apa, sah-sah aja. Kenapa? Karena mandi itu nggak perlu niat, mandiin mayit. Nah, ini yang wajib mandi, yang wajibnya ada niat itu kalau mandi kita yang mau ngelaksanain mandi itu ya. Tapi kalau untuk mandiin mayit nggak pakai niat. Jadi mau perempuan yang lagi head atau lagi nifas terus mau mandiin mayitnya nih, kerabatnya, nggak apa-apa karena mandiin mayit nggak perlu pakai niat ya. Mau orang kafir pun silakan mandiin mayit, nggak apa-apa karena mandiin mayit nggak perlu pakai niat. Yang pakai niat itu nih kita yang masih hidup, yang masih ketaklif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti sekarang wafurudul ghusl ya. Nanti saya tubas dulu baca, terus abis itu kalian ya. Wafurudul ghusli.
Kalau kemarin kan sampai wal wiladatu, sekarang wa furudul gusli sampai wa in kasufa. Sampai situ. Tengah bawah. Wa furudul gusli ketemu? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul gusli. Dan adapun fardu-fardunya mandi. Isnani itu ada 2. Cuman ada 2. Niyatu raf'il hadatsil akbari. Yang pertama yaitu niat menghilangkan hadas besar. Wa nahwiha dan niat seumpamanya itu niat. Wa nahuha dan seumpamanya itu niat. Wa ta'mimu jami'al badani dan yang kedua yaitu meratakan seluruh badan. Basharon baik itu kulitnya, wa sya'ron dan juga rambutnya. Wa in kasufa walaupun tebal bulu-bulunya. Wa in kasufa walaupun tebal bulu-bulunya. Faslun. Nah. Fardu-fardu mandi ya. Oh iya ada. Wa furudul ghusli ada 2. Niyatu raf'il hadatsil akbari wa nahwiha. Yang pertama niat menghilangkan hadas besar. Wa nahwiha seumpamanya niat Dan seumpamanya niat. Wa ta'mimu jami'il badani dan kedua meratakan ke seluruh badan. Basyaron wa sya'ron kulitnya dan bulu-bulunya. Wa in kasufa walaupun tebal. iya benar. Walaupun bulunya tebal. Bagus. Walau bisa bagus. Udah. Sempurna. Sekarang coba Teftah baca bab syarat salat fardu mandi. 5 isim menjadi satu. Pertama ta'mimu, kedua jami'i. Nah, ketika digabung maka kalimat yang kedua harus kasroh. Jadi ta'mimu jami'il badani. Seterusnya kalimat kedua, ketiga, mau kalimatnya sampai ke berapapun kalau digabung bacanya masih dalam konteks satu kalimat itu harus kasroh semuanya gitu. Kalau di bahasa Indonesia nggak ada ya. Misalkan anduk budi, ya udah anduk budi, nggak ada hukum gimana. Tapi kalau di literal bahasa Arab itu tuh ngaruh gitu ya. Ada i'rab, namanya i'rab, mengatur bais. Jadi misalkan ta'mimu sama jami'i. Nah, 2 kata jadiin satu. Itu namanya idofat. Ya, idofat. Mengumpulkan 2 kalimat isim, 2 kata benda menjadi satu. Ta'mimu meratakan sama seluruh badan, berarti digabung nih, meratakan seluruh badan, berarti kalimat yang kedua yaitu jami'il badani harus kasroh, jadi ta'mimu jami'il badani gitu. Itu namanya idofat. Ya kita juga kalau mau bersosial sama orang ya, berkelompok, bekerja sama, berarti salah satunya harus ada yang khofad, harus ada yang rendah hati, ngalah gitu ya. Ya, salah satunya harus ada yang khofad. Harus ada yang merendah. Nah, ini di sini kalimat yang kedua wajib tunduk. Karena didominasi sama ta'mimu, kalimat yang pertama gitu. Digabung jadi namanya idofat. Idofat itu kalimat yang keduanya harus kasroh. Jadi ta'mimu wajib badani bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan tentang syarat sah salat ya, masih sampai nanti ini masih syarat sah salat. Ya, sholat yang kita lakuin 3 menit doang sebenarnya berat ya, sampai berapa halaman itu hanya bicarain tentang syarat sah sholat, dan hanya kita lakuin 3 menit saja ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul ghusli,
fardu-fardunya mandi isnani itu ada dua doang. Yang pertama niat menghilangkan hadas besar. Hadas besar. Disebut hadas besar karena menghilangkannya tuh lebih dari hadas kecil, lebih dari wudu, meratakan seluruh badan ya. Kalau wudu kan hanya meratakan sebagiannya gitu. Tapi kalau dari hadas kecil sama hadas besar ya, kalau hadas kecil dengan cara berwudu, kalau hadas besar kita punya hadas besar harus mandi. Nah, di antara wudu sama mandi itu banyakan mana kira-kira anggota yang diusap? Anggota yang dibasuh banyakan mana ketika kita bersihin hadas? Mandi apa wudu? Kalau wudu berapa anggota badan yang kita basuh? Ada berapa? Tangan ya kan, muka lah ya, mulut, hidung, muka, kepala. Tapi kalau mandi cuma satu. Tapi seluruh badan namanya akbar. Tapi cuma satu, banyakan wudu loh. Banyakan wudu. Tapi mandi satu doang, tapi seluruh tubuh gitu. Seluruh tubuh. Nah, itu dia. Yang pertama fardunya mandi yaitu niat menghilangkan hadas besar, gampang. Wanahuha dan seumpamanya itu niat, berarti niatnya itu bukan hanya niat menghilangkan hadas besar tapi banyak. Coba tuh dilihat di tengahnya ada wanahuha dan seumpamanya itu niat kaikan niyati rofil hadasi, seperti niat menghilangkan hadas anjamiil badani dari seluruh badan. Boleh niatnya gitu, aku niat menghilangkan hadas dari seluruh badan. Nah gitu. Au niati rofil jinabati, atau niatnya itu bermaksud pas kita ngambil nyiuk air ke badan kita, ke pertama badan kita, nah niatnya itu untuk menghilangkan jinabat. Wa ilam yu'ayyin, udah ketemu tulisannya? Ada? Wa ilam yu'ayyin sababah, walaupun tidak menentukan sebab jinabatnya. Walaupun gak nentuin jinabat itu, kenapa? Kan jinabat kan junub, habis bersetubuh, apa dia itu habis beres haid, atau dia habis beres nifas, walaupun dia cuman jinabah gitu doang. Jadi misalkan orang habis nifas, orang habis haid, perempuan udah beres haid, dia mau mandi wajib, mandi besar. Niatnya ambil air, niat kesini aku niat menghilangkan jinabah. Itu cukup, udah begitu doang, walaupun gak nyebut haid, nggak apa-apa. Wa ilam yu'ain sababah, walaupun nggak nentuin sebab jinabahnya kenapa gitu. Apakah habis bersetubuh junub, apakah haid, habis nifas, nggak apa-apa, nggak ditentuin. Apalagi misalkan niup air selubin ke badan, aku niat aku niat mandi habis bersetubuh, tadi bersetubuhnya 4 jam sampai keringetan, bersetubuh diceritain lah tuh junub sampai gitu. Nggak usah. Aku niat menghilangkan junub tadi 4 ronde lagi, ya Allah, 4 ronde tadi tuh. Ini mandi dah nih sekarang. Sampai diceritain gitu, nggak usah. Mau dia habis haid, perempuan statusnya lagi haid, mau nifas, mau habis dia berjunub bersetubuh, niatnya aku niat menghilangkan jinabah gitu doang, udah cukup. Nggak usah bingung. Tadi tuh gue haid junub, nifas, ya nggak apa gitu. Aku menghilangkan jinabat, dah gitu. Wa ilam yu'ain sababah, walaupun tidak menentukan sebabnya. Awil awil haid atau niat awil haidi atau niat menghilangkan hukum haid. Nah, misalkan mau ditentuin, habis beres haid nih perempuan, habis beres haid, ya udah dah, berarti aku menghilangkan siuk air, basuhin sambil niat di hati aku niat menghilangkan hukum haid. Harus ada hukumnya. Aku niat menghilangkan hukum haid, sebab haid itu nggak bisa dihilangin nggak bisa. Memang dengan mandi haid bisa hilang, enggak, entar kan datang lagi, ya kan? Datang lagi, kapan bulan ntar datang lagi. Aku niat menghilangkan hukuman haid. Wan nifasi, atau niat nifas ditentuin habis ngelahirin, terus langsung keluar darah, terus udah 40 hari atau berhenti 2 hari juga udah berhenti nifas.
niat nifas boleh, niat langsung ditentuin nifasnya. Aku niat menghilangkan hukum nifas. Au niatil guslil wajibi, atau aku niat mandi wajib, boleh gitu doang, simple. Jadi niat tuh enggak satu ya, banyak, boleh pilih mohon aja. Saya air pas pertama air kena badan, niatnya aku niat mandi wajib. Au niatil guslil wajib, aku niat mandi wajib, udah cukup gitu aja. Enggak pakai karena Allah, enggak apa-apa. Atau enggak nyebutin tadi ronde udah berapa habis junub, enggak apa-apa. Misalkan begini, nyuruh air, basuhin kepala, aku niat mandi wajib, ngadep kiblat 2 rakaat karena Allah 2 rakaat, enggak apa-apa, langsung aja aku niat mandi wajib, udah gitu aja, udah simple udah gitu aja boleh. Awis tiba hati muftakirin, atau niat istibahati muftakirin, artinya itu aku niat aku niat mandi untuk membolehkan sesuatu yang dibutuhkan ila turin kepada suci. Jadi sesuatu yang perlu suci seperti apa? Sholat. Dia mau ngelakuin sholat nih. Sholat kan harus suci, harus tuhurin. Nah berarti dia niatnya begini. Aku niat mandi untuk memperbolehkan sholat. Boleh begitu. Awi rofil hadasi. Nah ini. Atau hanya niat menghilangkan hadas. Wa illam yukayyidhu bil akbar. Walaupun enggak dikaidin, enggak dicantelin dengan kalimat akbar, hadas besar, enggak apa-apa. Aku niat menghilangkan hadas, enggak apa-apa, gitu aja. Aku niat menghilangkan hadas, tuh banyak tuh tadi tuh. Aku niat mandi wajib, gitu aja cukup. Atau aku niat menghilangkan kejunuban, boleh gitu doang. Atau aku niat menghilangkan hadas. Nggak mau pakai akbar, nggak mau pakai hadas besar, nggak apa-apa, hadas doang silakan. Aku niat menghilangkan hadas, dah gitu doang boleh. Mau pakai akbar boleh, aku niat menghilangkan hadas besar, nggak apa-apa. Bahkan nggak disebutin akbarnya, besarnya tuh sah aja. Padahal dia hadas besar tuh. Tapi niatnya aku niat menghilangkan hadas, dah gitu doang cukup. Gitu doang. Tapi fa inna wa al ghusla faqat fala takfi. Tapi kalau dia niatinnya mandi doang, fakot doang, fala takfi, maka tidak mencukupi niat itu. Misalkan niup air, basahin kepala sambil niat di dalam hati, aku niat mandi, udah gitu doang. Enggak cukup karena tidak membedakan niat mandi yang biasa. Enggak ngebedain. Ya kan fungsi niat apa? Tamyiz, membedakan antara tingkatan ibadah apa kebiasaan doang nih mandinya, kayak gitu. Ya kan? Itu niat. Itu dia. Niat. Ya. Niat itu. Ada tapi kalau untuk mayit ya. Kan kalau mayit kan dimandiin ya. Dimandiin juga. Nah, kalau mandiin buat mayit, hati-hati. Ini ada yang salah paham. Perempuan lagi head, mandiin mayit perempuan, terus kata orang di situ nggak sah nih, ini lagi head, balik ulangi lagi mandinya. Padahal ya mandiin mayit nggak perlu pakai niat. Ingat, mandi mayit nggak perlu pakai niat. Jadi mau yang mandiinnya perempuannya lagi head pun sah-sah aja. Kan emang kalau perempuan haid itu bukan ahli niat, nggak boleh. Lagi haid boleh mandi hadas besar gak? Lagi haid nggak boleh. Bolehnya itu wajib malah nanti pas berhenti udah haid. Makanya nggak boleh kan mandi kayak kemarin. Kayak kemarin abis ngelahirin terus mandi. Boleh gak dia? Abis ngelahirin terus mandi karena melahirkan, boleh gak? Padahal keluar darah tuh, darah nifas, boleh gak? Nggak boleh, haram. Kenapa? Karena lagi nifas. Yang lagi nifas, yang lagi haid, lagi junub itu bukan ahli niat, nggak boleh. Nggak boleh dia ada ucapan-ucapan niat itu nggak boleh. Lagi haid, lagi nifas gitu. Nah kalau lagi mandiin mayit itu nggak perlu pakai niat. Hati-hati ya. Kan
mentang-mentang fardunya mandi itu ada dua. Pertama niat, kedua meratakan seluruh badan pakai air, meratakan seluruh badan. Nah kalau mandi mayit beda lagi. Mandi mayit nggak perlu pakai niat. Yang mana yang mandinya pun berarti walaupun orangnya lagi haid sah-sah aja. Karena mandi mayit nggak perlu pakai niat, mandiin aja. Yang penting rata ke seluruh tubuh. Bahkan orang kafir pun mau mandiin mayit nggak apa-apa, sah-sah aja. Kenapa? Karena mandi itu nggak perlu niat, mandiin mayit. Nah ini yang wajib mandi, yang wajibnya ada niat itu kalau mandi kita yang mau ngelaksanain mandi itu ya. Tapi kalau untuk mandiin mayit nggak pakai niat. Jadi mau perempuan yang lagi haid atau lagi nifas terus mau mandiin mayitnya nih, kerabatnya, nggak apa-apa karena mandiin mayit nggak perlu pakai niat. Ya, mau orang kafir pun silakan mandiin mayit nggak apa-apa karena mandiin mayit nggak perlu pakai niat. Yang pakai niat itu nih kita yang masih hidup, yang masih ketaklif. Wa ta'mimu jamil badani, dan yang kedua yaitu meratakan seluruh badan. Meratakan seluruh badan. Basyaron wa sya'ron, kulit seluruhnya dan bulu-bulu seluruhnya, wa in kasufa, walaupun tebal. Ya, walaupun tebal. Beda sama beda sama kalau lagi wudu ya. Kalau lagi wudu tuh lebih rinci, lebih detail. Kalau tebal nggak usah ularnya aja. Tapi kalau mandi beda. Walaupun tebal itu juga harus dibasahin sampai akar-akarnya, ya, sampai akar-akarnya. Nah, ya. Nah, kemarin tuh yang wajibin mandi apa aja tuh? Ada 5 apa aja? Pertama, keluar air mani, terus jima setubuh, haid, nifas, melahirkan. Nah, sebenarnya ada lagi satu yang mewajibkan seseorang itu harus mandi. Ada lagi satu, yaitu orang yang mati, mayit. Kalau orang mati itu wajib mandi. Orang mati wajib mandi. Sama orang mati itu wajib mandi besar. Orang mati. Ya. Ada satu lagi tuh. Cuman karena yang mati itu nggak bisa gerak ya. Ya kalau bisa sendiri mah sendiri. Mandi sendiri kalau bisa. Cuman karena ini dia udah mati nggak bisa gerak, makanya yang ditaklif, dibebani hukum wajib mandi adalah kita yang mandiin. Kita yang diperintah buat mandiin tuh mayit gitu. Kita yang diperintah untuk mandiin mayit. Mayit itu wajib mandi juga. Kalau di kitab Fathul Wahhab kewajiban mandi ada sebabnya, ada mautun, mati. Kalau di sini nggak ada. Di Fathul Wahhab ada yang mewajibkan mandi, ada mautun, kematian. Seseorang kalau yang mati itu wajib mandi. Nah karena dia mati nggak bisa gerak, kalau bisa gerak sendiri mandi dah sendiri. Karena nggak bisa gerak makanya yang ditaklif mandiin adalah kita yang hidup, yang dibebani, ya, yang dibebani. Kita yang wajib mandiin. Nah berarti yang orang yang mati juga wajib mandi. Makanya kalau perhatiin, kalau yang udah meninggal ya itu wajib dimandiin, ya, wajib dimandiin. Haram kalau kita nyolatin mayitnya belum dimandiin. Haram. Kenapa? Karena belum mandi. Karena belum mandi. Ya, harusnya hati-hati. Banyak yang haram. Sama kayak kita juga. Kalau kita nih misalkan punya hadas besar, habis keluar air mani nih, atau habis lagi haid, atau habis bersetubuh, belum mandi besar, terus kita sholat, boleh gak? Nggak boleh, malah haram. Kayak gitu. Mayit belum dimandiin, baru aja diumumin, udah sholat goib. Di luar kota, kabar di sosmed, oh meninggal, langsung di sholat goib. Padahal belum tahu kita udah mandiin apa belum. Haram. Sama aja kayak kita. Kayak kita belum ada hadas besar, udah mandi hadas besar loh, parah. Ya, bukan belum wudu, belum hadas besar. Kenapa? Karena di syarat sholat itu, kita aja nih yang masih hidup nih, kita aja. Di syarat sholat itu ada syarat harus bersuci. Ya, ini yang kita lagi pelajarin, suci dari hadas
besar. Itu syarat sholat itu kan ada bersuci dari hadas besar. Ya ini yang lagi kita bicarain ya. Suci dari hadas besar itu syarat sholat. Ya, itu syarat sholat. Nah sama kayak kita, kayak masih hidup, mayit juga begitu. Sama. Sampai-sampai nanti ada, ntar ada di bab sholat jenazah, ya ada syarat sholat jenazah, yaitu di mana si mayit harus dimandikan terlebih dahulu baru bisa disolati. Sama syarat sholat kita yang biasa sama syarat sholat jenazah sama. Syarat sholat kita apa? Harus suci dari hadas kecil, harus suci dari hadas besar, sama. Mayit juga gitu, nanti ada di syarat sholat jenazah yang mana kalau mayit harus dimandikan terlebih dahulu sebelum disolatin. Sama kayak kita juga gitu ya, sama. Harus dimandiin dulu, bahkan sampai kalau ada anggota tubuh mayit yang nggak bisa dimandi, yang nggak bisa dikenan air pas lagi mandiin mayit tuh harus diganti sama tayamum. Kita juga gitu gak? Sama. Kemarin kata kita tuh ada yang nanya tuh Buya nggak datang. Ada yang nanya gimana kalau salah satu ada yang diperban ya, ada yang digips ya. Gimana tuh? Caranya kita uduk seperti biasa dulu. Pertama tangan, kumur-kumur. Masukin air ke hidung, muka, tangan kanan yang digips mana ya, tangan kiri ya udah antar. Tangan kanan usah seperti biasa. Nah, tangan kiri nggak bisa. Tangan kiri air nggak bisa kulit nggak bisa terkena basuhan wudhu. Ya, harus bagaimana ini? Diganti. Ini nggak bisa nih. Anggotanya ini nggak bisa nih. Diganti sama tayamum. Diganti. Abis tayamum udah rapi nih tayamum. Tayamum kan tangan sama muka sama tangan. Udah rapi tayamum, lanjutin lagi. Abis tangan apa wudhu tadi? Abis tangan apa rambut? Lanjutin lagi pakai air. Kan cuma ini doang. Wudhu tayamum cuma buat gantiin satu ini doang. Satu anggota tubuh doang. Itu gunanya tayamum. Jadi bukan berarti gue lagi di ini nih, lagi di gips nggak bisa wudhu, akhirnya tayamum udah aja sholat. Nggak gitu. Wudhu kayak biasa, anggota yang seger diwuduin. Nah yang sakit ganti nama tayamum. Tayamum dulu, ambil tanah, tayamum udah rapi, lanjut lagi wudhu lagi. Air kemana? Ke rambut, terus lanjut lagi kuping, terus kaki. Nah mayit pun begitu. Sampai wajib dimandiin ya. Kalau ada yang nggak, misalkan seperti korban kebakaran. Badan udah angus kan kebakarannya, udah gosong. Yang mana kalau dimandiin tuh pakai air tuh meruluk dagingnya, jatuh-jatuhan. Tuh, sama daging-dagingnya jatuh-jatuhan. Iya, kalau yang kebakaran gitu kita aja lagi sehat kena air kagak ngape-ngape. Coba kalau lagi udah gosong tuh udah lumer, melting tuh udah meleleh, kenain air tuh jatuh-jatuhan. Nah, itu diganti sama tayamum. Ganti sama tayamum. Gitu. Nah, itu cara kalau nggak bisa kalau nggak air nggak bisa nyampe ke kulit itu karena ada anggota tubuhnya terbakar. Atau misalkan ulama nyontohin itu kayak gini, misalkan ada perempuan meninggal. Nah ini perempuan ini nggak punya keluarga, nggak ada di kampungnya itu, nggak ada perempuan gitu. Jangankan yang keluarga, perempuan aja dah gitu, nggak ada. Yang mana nanti mandinya dia itu kan harus perempuan. Tapi nggak ada di situ, adanya laki doang. Adanya laki doang di situ. Yang mana laki itu semuanya itu bukan muhrimnya dia. Nah itu gimana? Harus tetap wajib mandiin tapi dengan tayamum gantinya. Tuh saking wajibnya mandi kalau nggak bisa di ini. Kenapa? Karena nanti kalau mandiin mayit ya ada nanti si laki-laki ini bakal meraba area-area terlarang. Area-area terlarang. Ya kan kalau mandiin kan semuanya. Kalau tayamum hanya apa? Hanya tangan sama muka. Ya kan? Hanya tangan sama muka. Gitu. Kau bakal mandiin. Sampai inilah kan diangkat gitu. Coba bayangin kalau laki yang gitu apalagi masih jomblo.
katanya masih jomblo, daripada pohon pisang nggak apa-apa deh yang mati-mati juga gitu. Ya kan? Iya. Ya kan? Ya walaupun tuh barang yang punya udah meninggal ya. Tapi kan yang hidup kan ngelihatnya gimana? Ya kan? Namanya laki gitu ya. Jadi, katanya daripada pohon pisang mati nggak apa-apa deh yang mati. Tuh kan yang udah gila gitu ya. Yang udah mati juga kan disikat. Nah itu dia. Jangan sampai nanti kalau pas mandiin tuh si laki-laki mereka yang bukan muhrim itu meraba area-area terlarang bagian perempuan kan kalau mandiin harus rata semuanya. Nah akhirnya tayamum aja dah. Diwajibin tayamum. Kalau tayamum semua badan nggak? Hanya apa? Muka sama tangan. Udah nggak apa-apa dah. Walaupun nanti juga itu kan nyentuh ya kan? Gitu nggak apa-apa dah. Gimana lagi kan wajib dimandiin. Nah karena nggak bisa semuanya makanya diganti dengan tayamum. Padahal air ada loh banyak, ya kan? Air banyak, gitu. Tapi karena nggak ada yang muhrim, laki doang diganti sama tayamum. Nah itu dia saking wajib mandiin dulu sebelum disolatin. Sama kayak kita punya hadas besar, bisa gak mandi dulu? Bisa gak langsung sholat? Nggak boleh, haram. Mandi dulu. Kita sama mayit juga gitu. Ada syarat sholat jenazah ada. Apa syaratnya? Mandiin dulu. Kenapa? Karena syarat sholat itu harus suci dari hadas besar. Kematian hadas besar. Ayo. Mati itu hadas besar. Makanya kan dibersihinnya dengan cara mandi. Kagak, bukan wudu doang. Malah wudu ini tuh sunnah. Sunah mandi wuduin dulu. Sama kayak kita mandi besar sunah wudu dulu gak? Nah mayit juga gitu, wuduin dulu gitu. Nah kematian orang yang mati berarti dia hadas besar. Kayak kita ke air mani habis bersih tubuh punya hadas besar. Nah kematian pun gitu, ada orang mati punya hadas besar dia gitu, ya kan? Jadi hadas besar tuh bukan haid nifas gitu doang, tapi tambah satu kematian yang membuat dia nih si mayit kan mau sholat nih, ibaratnya gitu dah. Si mayit mau sholat nih, sholat terakhir gitu dah. Si mayit mau sholat gitu ibaratnya. Nah dia punya hadas besar, harus mandi dulu gitu. Karena nggak bisa gerak kita yang mandiin, karena nggak bisa sholat kita yang sholatin. Nggak apa-apa kita kalau lagi nggak bisa sholat, minta sholatin aja. Mati. Iya dah. Kayak gitu sama. Karena salah satu syarat sholat harus suci dari hadas besar. Sedangkan kematian mati itu harus besar, harus dimandiin dulu. Kemarin tuh baru kecelakaan Nanggala gitu ya. Kapal selam Nanggala 402 itu ya. Nanggala terus Surijaya tuh tahun ini juga ya. Surijaya yang di Kepulauan Seribu ya tuh. Kan orang sibuk tuh pas kecelakaan itu tuh ya tenggelam terus katanya pada mati itu orang sibuk sholatin mayit sholat goib, sibuk pada sholat goib, padahal boro-boro dimandiin ditemuin aja enggak. Ayo haram kalau menurut fikih ya, walaupun kemarin kalau dilihat ada yang sholat goib ya, bener gak? Iya, tapi kan itu udah mandi sendiri tuh, dia tuh di laut udah mandi sendiri. Walaupun bukan, ada aja. Walaupun dia tuh emang matinya tenggelam kan kena air gitu ya, gitu. Iya, nggak usah pakai niat lagi. Iya, bahkan mandi besar wudu pun boleh, tenggelam udah jadi wudu ya kan. Nah itu kan yang mati tuh di Nanggala kemarin kecelakaan laut itu kan udah otomatis udah mandi. Nggak gitu. Yang wajib mandiin siapa? Kita yang masih hidup, kita yang taklif harus dimandiin, nggak bisa gitu langsung sholat mayit ya nggak apa-apa dah, nggak apa-apa. Walaupun ada ya satu pernyataan, satu kaul, tapi dhaif, kaul yang lemah banget boleh. Tapi kalau kita bicara kaul asoh ya, kaul yang soheh, kita bicara fikih itu haram, nggak boleh. Kalau mau begitu langsung aja tahlilin, hadiahin ya gitu. Sebab boro-boro mandiin, nemuin jasad aja nggak tahu, ya kan? Udah di sholat goibin.
gitu. Kalau mau langsung tahlil, hadiahin ya, doain gitu ya kan, haram kan konteks fikih ya, haram itu nggak boleh, haram. Seperti kayak mayit sholat tapi belum mandi kayak gitu dah, gitu ya. Itu jadi mati itu mewajibkan mandi ya. Mati. Nah gitu ya. Nah jadi simpel ya, mandi besar itu gampang. Mandi besar itu minimalnya niat, terus air rata ke seluruh tubuh, udah gitu doang. Aku dalam hati, sebelum air dalam hati, aku niat mandi wajib, ratain semuanya air gitu. Nggak usah sampai yakin air bener-bener ngebasahin seluruh tiap sentinya ke kulit, nggak perlu sampai level yakin, sampai zone aja dia udah menduga, bahkan kita walaupun kita nggak yakin udah cukup, nggak apa-apa. Nggak usah sampai manggil temen, kesini dulu dah, kesini dulu, nih liatin dah coba bol udah kelihatan udah kena air belum, sampai manggil dah, misalkan manggil istri, neng liatin ini bol udah kena air belum nih, coba sampai gitu. Nggak usah nggak usah ke level yakin, nggak apa-apa. Mandi besar merem aja udah sah, cukup, sambil merem aja nggak apa-apa gitu. Simple, mandi besar gampang, niat terus air ke seluruh badan gitu aja cukup ya. Terus mandiin apa, kalau mandiin mayit pun sama kayak gitu, tapi ingat mandiin mayit nggak perlu pakai niat, nggak perlu ya. Kalau mau pakai niat nggak apa-apa, tapi nggak usah, udah sah. Yang penting kalau mayit mah apa, meratakan seluruh badan. Air kira-kira gini aja dah, misalkan mayit nih jenazah, celebin aja ke balong juga, ke empang, udah angkat lagi udah. Apalagi nih mayit jarang sholat lagi, udah celebin, belum bayar utang lagi, udah gitu, celebin aja, angkat lagi, udah gitu, udah. Mau di steam kali nggak apa-apa gitu, asal gitu aja udah cukup. Yang penting rata airnya, maksud saya itu sesimpel itu gitu. Tapi kan ada kesunahannya kan, ada itu nanti ini kan bukan membahas gitu ya, ini membahas sewajibnya itu segitu aja udah cukup gitu. Mau di steam kayak udah, mau ceburin ke kolam udah gitu, apalagi nih jarang sholat lagi, udah cepet aja bangun lagi udah nggak apa-apa, angkat lagi udah nggak apa-apa. Yang penting rata seluruh tubuh udah ya. Coba bayangin yang yang sampai kecelakaan gitu ya, atau bencana alam ya sampai ratusan gitu, itu kan diangkatnya juga pakai apa sih namanya itu, pakai beko ya namanya, diangkat begitu terus diairin aja, disiram gitu, udah gitu doang. Dari jauh loh disiramnya, bener gak? Ini bengkok lagi diangkat nih, ini mayit nih 3-2, kita aja nih di sini pakai pesunahan, pakai ini karena satu, sampai diuduin dulu gitu. Coba tuh yang pakai kembang, daun bidara, sabun, padahal mah pakai bidara itu karena dulu nggak ada sabun. Sekarang sabun juga, bidara juga, padahal sabun juga nggak apa-apa karena dulu aja nggak ada sabun. Sekarang udah ada sabun aja cukup. Malah itu kan tadi saya bilang ratakan seluruh badan aja udah, steam aja udah gitu ya kan. Malah yang pakai beko itu berapa orang sekaligus dimandiin, 4-5 langsung siram air gitu, udah kubur gitu doang ya kan. Maksudnya sesimpel itu ya. Kalau masalah sunnah iya baca wuduin gitu, tapi sesimpel itu, hanya meratakan seluruh badan aja udah gitu. Mayit juga gitu, udah seluruh badan ratain gitu ya. Gampang. Nah itu ya, tuh lihat tuh tengahnya wain kasufa, walaupun tebal, sawaun sama saja. Khaffa sya'ru, apakah bulunya itu tipis, au kasufa atau tebal, sama aja. Mau tipis mau tebal, kalau lagi mandi wajib harus sampai terkena air. Sawaun sama aja juga, kolla au kasuro, kolla mau sedikit, au kasuro atau banyak bulunya sama aja harus. Wasawaun dan sama aja. Sa'ur rasi awil badani, mau bulu yang ada di kepala yang disebut rambut,
awil badani atau bulu-bulu yang ada di badan, sama harus dibasuh gitu. Harus dibasuh. Tuh, sawaun usuluhu aw ma istar salaminu hatta lau bakiyat sya'ratun. No, sehingga jika tersisa satu helai sya'ratun wahidatun, sehelai bulu, lam yusibha al-ma'u, yang mana air tidak mengenai bulu itu, lam yasihha ghusluhu, lah tuh dia tuh, maka enggak sah mandinya. Kan mandi syaratnya apa? Meratakan seluruh badan. Sehelai bulu ada yang kelewat, lam yusib, tidak terkena air, maksudnya lam yusib tuh, lam yusib halma, tidak terkena air, lam yasihha ghusluhu, maka mandinya enggak sah. Sehelai itu ya, sehelai. Nah ini nih, fa in qola'at. Nah ini nih, wajib ghuslu man batiha. Fa in qola'at, maka apabila bulunya lepas. Nah ini nih yang jadi banyak banget salah paham. Fa in qola'at, dan apabila bulunya lepas, wajib ghuslu man batiha, maka wajib membasuh tempat tumbuhnya aja, bekasnya aja. Manbat itu tuh tempatnya manbati. Wajaba ghuslu manbatiha, maka wajib membasuh tempat tumbuh bulunya aja, jangan bulunya yang udah diubin gak usah. Nah ini ketemu nih di Sulam Taufik, ketemu fa in qola'at wajaba ghuslu manbatiha. Coba lihat, yang wajib itu membasuh rambut yang udah lepas apa membasuh tempat tumbuh rambut? Tempat tumbuh rambut. Misalkan nih, ini rambut nih lepas, digituin pletekin, lagi head nih misalkan, atau lagi junub habis bersih tubuh, diginiin plek, lepas sengaja diginiin plek, digituin. Nah katanya wajibnya itu membasuh rambut apa membasuh tempat rambutnya? Tuh, manbat apa langsung ghusluha apa ghuslu manbat? Tuh, ya kan? Kalau bener ini yang udah lepas rambut-rambut tuh, yang perempuan sekarang dikumpul-kumpulin lagi head, yang katanya lagi mandi harus dibasuh, itu nggak ada hukum. Sunnah pun kagak, wajib juga enggak, apalagi sunnah. Ngapain ngumpul-ngumpulin rambut yang udah lepas? Toh yang wajib aja membasuh tempatnya aja, yang tadi bekasnya aja di sini. Manbat itu tempatnya. Lagi junub nih, lagi head, potong dah kelingking tuh, wajib gak tuh dimandiin juga sama kita ntar? Kagak, nggak usah. Jari loh, bukan rambut itu. Nggak usah ya. Tuh ada tuh coretannya. Fa'in, kalau ada yang nanya, fa'in qola'at wajib ghuslu batiha. Tuh kalau udah lepas tuh bulu atau apapun itulah ya, wajib ghuslu batiha. Yang wajib itu membasuh manbatnya, tempatnya, tempat bekasnya ya, tempat tumbuhnya rambut itu ya kan. Nggak dimasalahin kan yang rambut udah lepas? Enggak. Nah itu mau dibukul, mau dibuang, nggak apa-apa ya kan. Jadi apapun yang udah terlepas di kita, lagi haid atau lagi junub, nggak usah dimandiin bareng sama mandi kita nanti. Nggak usah ngapain ngelakuin hal yang nggak berguna ya kan. Nggak usah, wajib aja enggak, apalagi sunnah aja enggak gitu. Yang wajib itu membasuh bekasnya aja, ini yang nempel aja, yang zohiro, yang zohir aja, yang zohir tuh ya kan. Tuh ada tuh wal muradu, mundur dikit di atas sya'ron ada wal muradu bihi, ada wal muradu bihi zohirul jildi, ada ya, ada wal muradu bihi. Yang dimaksud dengan sekujur tubuh apa sih? Sekujur tubuh itu apa yang harus dibasuh? Maksudnya sekujur tubuh itu apa? Zohirul jildi, kulit luarnya. Fayajibu ta'mimuhu, maka wajib meratakan seluruh kulit. Ma'al azfari, serta kuku-kukunya, bilma'i dengan air. Nah kuku-kuku nih maksudnya tahta ma'al azfar tuh. Nih kuku-kuku, nih rambut yang udah lepas dibasuh, kuku-kuku yang nyempil-nyempil kagak dibasuh, malah rambut yang udah lepas, kuku yang udah lepas dibasuh. Gimana sih?
Kuku yang udah lepas dibasuh, dibarengin mandi. Girang kuku yang masih nempel kagak dibasuh tuh. Harusnya kan kuku yang nempel aja. Ini kuku yang udah lepas, rambut yang udah lepas, dihati-hatiin, dibarengin sama kita mandi. Girang yang nempel sama kita kagak dibersihin, gak diperhatiin tuh. Yang nempelnya aja kulit, yang nempel di kulit, zohirul jildi. Hatta matata kulfatil aklaf tuh, sehingga bawah-bawahnya kulupnya orang yang belum sunat. Kulupnya aklaf itu orang yang belum sunat. Ya. Kupluknya tuh. Tahta kulfatil aklafi, di bawah kupluknya orang yang belum sunat nih. Zakar orang belum sunat nih ya tuh, masih ada kuncup-kuncupnya. Nah, dalam-dalamnya nih katanya, bukan bawahnya ini mah harus. Kan kalau yang belum sunat ya bisa digituin tuh, bisa dilojorin. Nah, itu harus dibasuh. Kenapa? Karena itu memang dikatakan zohir. Karena kenapa? Nanti ini harus disunat. Nanti kan dia harus disunat nih. Nah, itu udah kehitung zohir. Dari kecil pun walaupun dia belum sunat udah kehitung zohir. Gitu. Nah, makanya kalau mayitnya berupa anak kecil. Nah, hati-hati. Kalau mayitnya berupa anak kecil yang belum sunat. Nah, nanti pas dimandiin harus gak tuh dibuka. Kupluknya digituin tuh. Jangan diselet, dikebet. Gak usah lagi. Udah mati. Disuruh sunat. Ini aja digeser kupluknya, nah dibasuh gitu ya, dibasuh dalamnya, itu wajib. Kenapa? Karena itu kupluknya nantinya emang berhak dipotong gitu. Nah, misalkan nih orang lagi junub, masih dia belum sunat, nah itu wajib digeser dulu tuh kayak rolling door ya, digeser. Nah, dalamnya tuh udah termasuk zohir itu dalamnya. Iya tuh, alati tuzalung indah hitanihi, yang mana tuh kulitnya itu harus dihilangkan ketika dihitan. Alati tuzalung indah hitanihi, yang mana harus dihilangkan ketika dihitan. Yang mana si kupluk ini memang nantinya harus hilang. Iya, dibuang. Maka pas mandi, kalau mandi orangnya belum sunat, maka harus dibasuh dalamnya. Karena dalamnya udah termasuk zohir, udah namanya udah termasuk zohir itu. Karena harusnya disunat itu. Dia aja yang kagak disunat salahnya, ya kan? Itu hitan ya. Nah, udah. Nah, mandi wajib itu walaupun misalkan junubnya berkali-kali ya, bersetubuhnya berkali-kali, mandinya cukup satu. Misalkan orang yang head, terus abis gitu udah bersetubuh, terus abis gitu head. Nah, mandinya 1 kali aja. Jangan mandi junub nanti, beres head dulu gitu, 1 kali aja. Mau dia bersetubuhnya berapa kali ronde sampai subuh, mandinya berapa kali? 1 kali aja. Mau dia punya hadas kecil, kentut, mau dia punya hadas besar, kalau air mani tetap mandinya sekali, sucinya sekali aja, nggak wudunya udah keambil sama mandi besar. Gitu. Dan juga kalau misalkan hari Jumat, misalkan habis bersetubuh malam nih, habis bersetubuh. Nah, sampai subuh bersetubuh. Nah, habis bersetubuh pasti harus wajib mandi besar. Nah, terus sekalian mandinya sama mandi Jumat, boleh. Sekali adus, 2 kali ibadah dapat, boleh. Misalkan habis bersetubuh terus mandi subuh boleh. Mandi Jumat itu enggak hari siang-siang Jumat boleh. Dari subuh boleh. Habis bersetubuh malamnya nih, terus mau mandi hadas besar. Sekalian niatnya sekaligus sama mandi Jumat. Misalkan aku niat mandi hadas besar, aku niat menghilangkan hadas besar sekalian mandi Jumat gitu niatnya boleh. Sekaligus boleh. Itu sekaligus. Karena itu namanya tasyrik niat, menggabungkan niat itu boleh. Kenapa? Kalau biasa pagi kita mandi pagi nih, buat Jumat sekalian boleh. Wah, apalagi tuh mandi kebiasaan, nggak dibarengin sama apa-apa, ya kan? Ibaratnya kosong lah, mandi kosong dari ibadah, mandi kebiasaan, boleh. Mandi dari pagi boleh, bahkan dari subuh boleh. Subuh Jumat. Habis bersetubuh kebetulan malamnya, sekalian mandi hadas besar, sekalian aku niat mandi hadas besar, sekalian mandi Jumat, dah boleh gitu. Apalagi mandi biasa doang dari pagi-pagi boleh. Aku niat mandi Jumat gitu. Kenapa? Karena mandi Jumat itu bukan ibadah maksud.
Jadi boleh menggabungkan niat satu ibadah niatnya dua, boleh. Kayak tadi kita mau mandi hadas besar, ya. Yang dimaksud apa? Mandi besar. Tapi keambil nih mandi Jumat juga keambil, kecakup. Kenapa? Karena mandi Jumat bukan ibadah maksudah, boleh. Yang penting mandi di hari Jumat, mau mandi apa aja ya udah, itu keambil sunnah Jumat. Seperti gini, misalkan tahiyat masjid. Nah ini nih yang sering kita ini. Sholat tahiyat masjid biasanya dilakukan ketika orang baru masuk masjid. Nah disitulah ada sholat tahiyat masjid, penghormatan. Apakah tahiyat masjid itu tahiyat sholat yang maksudah? Enggak. Iya. Jadi kita masuk masjid, kita mau sholat asar, itu udah termasuk tahiyat masjid. Yang penting apa? Pas masuk masjid ada sholat. Mau sholat apa aja itu termasuk sholat tahiyat. Jadi tahiyat bukan niat masjid. Jadi kita udah satu ibadah sekaligus. Dapat juga sholat asar pas masuk. Misalkan kita pas masuk sholat, langsung sholat qobliyah. Misalkan nih mau maghrib pas masuk masjid sholat qobliyah. Kita sholat qobliyah apa sholat tahiyat masjid biasanya? Kalau tetap masuk masjid maghrib qobliyah apa tahiyat masjid? Ayo. Hah? Tahiyat masjid dulu abis gitu balik qobliyah. Bagus kalau itu keburu. Kalau satu-satu nggak apa-apa, malah itu lebih afdol. Tapi kalau kita langsung aja mau qobliyah nggak apa-apa. Sekalian ke bawah. Kenapa? Karena tahiyat masjid itu bukan maksudah, bukan. Yang maksudah kita ke situ sholat qobliyah. Yang dimaksud tahiyat masjid itu masuk masjid mau sholat apa aja, yang penting dia masuk masjid langsung sholat, itu termasuk tahiyat masjid. Jadi satu kali sholat 2 rakaat doang, 2 sholat keambil. Ya sholat qobliyah, ya juga sholat tahiyat masjid. Aku niat sholat qobliyah maghrib, sekalian tahiyat masjid misalkan gitu, keambil langsung gitu. Tapi kalau mau satu-satu lebih afdol, bagus satu-satu gitu. Kalau keburu, kan biasa kan kita masuk langsung qomat ya. Tapi kita masuk aja qobliyah udah keambil tahiyat masjid. Kayak gini, kayak sholat tahajud. Sholat tahajud ibadah maksud bukan. Sholat tahajud itu apa? Sholat yang dilakukan setelah bangun tidur. Kita biasanya niat sholat tahajud apa? Aku niat sholat tahajud. Kita bangun tidur, misalkan bulan Ramadan nih, kita mau tarawihnya ntar aja nih, malam jam 2. Kita tidur dulu nih Isa, tidur dulu, bangun jam 3 pagi, abis gitu sholat tarawih sama sholat witir, itu sholat tahajud. Sholat tahajud. Keambil juga sholat tahajud. Yang penting sholatnya habis bangun tidur, sholat apa aja itu namanya sholat tahajud. Tuh, nggak tahu ya. Jadi sholat tahajud itu bukan substansi benar-benar sholat tahajud. Yang penting sholat yang dilakukan setelah tidur. Misalkan bulan Ramadan nih, tarawih ntar mau jam 3 pagi, boleh. Orang tarawih batasnya sebelum subuh. Mau tarawih jam 2, jam 3 juga boleh. Terus kita tidur dulu nih, kita Isa. Bangun tidur langsung sholat tarawih, itu sholat tahajud namanya. Sholat tahajud 20 rakaat, 3 rakaat. Sekalian ya kan, sholat tarawih witir dapat, sholat tahajud dapat, sholat istikharah. Misalkan sholat sunnah hajat, keambil juga. Dapat kalau kita lakuinnya abis bangun tidur. Dapat tuh 2, sholat istikharah juga, sholat tahajud juga, kayak gitu. Itu namanya ya tasyrik niat, menggabungkan niat. Ya satu ibadah langsung 2 niat. Kayak kita puasa kodo. Puasa kodo misalkan nih perempuan misalkan Senin Kamis. Kita niat kodo aja dapat juga pahala Senin Kamis. Misalkan malamnya nih atau siangnya juga boleh. Malamnya ya kalau kodo mah aku niat mengkodo puasa misalkan sekalian puasa Senin Kamis. Nah, dapat juga kodo juga dapat, Senin Kamis juga dapat. Atau puasa pas awal. Habis lebaran pas awalnya tuh ya, pas awalnya. Nah, itu biasanya kodo perempuan tuh kodonya di situ, bagus tuh di situ. Enak. Jadi sekalian kodo, sekalian puasa Syawal. Jadi dapat. Iya. Aku niat puasa kodo sekalian apa? Syawal. Dapat itu. Sekali waktu sehari doang dapat 2 kali ibadah. Ya kodo udah lepas, ya juga dapat sunnah Syawal tuh. Enak kan? Itu namanya tasyrik niat, penggabungan niat tuh. Ya kayak kita tahiyat masjid, sholat sunnah wudu, itu kan ada. Habis wudu katanya sholat sunnah. Nah kita habis wudu, terus habis wudu nih,
Terus sholat qobliyah maghrib itu udah termasuk sholat sunnah wudu, udah termasuk tahiyat masjid, ya kan? Yang penting diniatin. Itu namanya tasyrik niat. Kalau yang pinter mah sekali dayung langsung dapat pahala kalau udah tahu ilmunya. Pantesan setengah 3 ada yang jalan. Itu ngapa tuh? Kemana? Nah, beda sama ini ya. Ini sebenarnya nggak nyambung, tapi kita ini aja. Misalkan kita mau berjamaah, ini udah. Kita mau berjamaah ke masjid. Pas kita datang, si imam lagi ruku, udah ruku. Kita datang imam ruku. Biasanya kan kita buru-buru karena mau dapat rokaat kan batasnya dapat rokaat. Kita bareng imam. Kita mengalami waktu bareng ruku. Berarti kan kita memburu ruku nih. Pas kita datang imam lagi ruku. Aduh, gua ruku nih batasnya. Kan batasnya dapat rokaat dari ruku ya. Nah, kita nih Allah niat tuh. Niat sholat maghrib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasa gitu ya. Takbirnya berapa kali kita? 2. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Normalnya begitu ya, normalnya gitu. Tapi kan kita mau cepet nih. Bener, kita nggak mau takut keburu bangun. Kalau keburu bangun kita nggak dapat rakaat nih. Iya, nggak dapat rakaat nih. Nah, Allahu Akbar. Kalau kita Allahu Akbar lagi, takutnya bangun. Satu doang boleh, satu takbir doang. Takbir langsung ruku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu kali aja. Boleh. Tapi yang satu kali takbir ini kita ngangkat tangannya itu karena ngangkat tangan takbir apa ngangkat tangan mau ruku. Jangan digabungin niatnya. Kan sama. Kita kan kalau mau ruku angkat ini gak? Angkat ini. Terus mau takbir, mau masuk sholat angkat juga. Tuh harus bisa dibedain. Kalau kita hanya mau satu doang. Soalnya kita mau cepet nih. Oh, gue mau cepet satu kali aja. Boleh satu kali aja. Berarti satu kali takbir itu yaitu takbiratul ihram. Nah, nggak boleh kita mau sekaligus. Nih kita lagi ngebicarain tasyrik ya. Menggabungkan niat. Nggak boleh kita niatnya satu kali takbir. Sekaligus takbir buat apa? Ruku nggak boleh. Batal, nggak sah. Misalkan kita Allahu Akbar. Tuh. Ada pertanyaan itu takbir itu ente Allahu Akbar ruku apa Allahu Akbar takbiratul ihram? Karena seliru orang ruku Allahu Akbar juga. Terus dia baru datang Allahu Akbar juga. Nah, ini yang baru datang nih ente yang mau nyusul ruku Allahu Akbar masuk sholat apa Allahu Akbar mau ke sini? Nah, itu dia. Gitu. Iya. Nah, caranya takbiratul ihramnya harus pakai niat. Harus ada niat bahwa ini takbir gue ini buat takbir ihram. Takbiratul ihram. Kan takbiratul itu wajib. Oh, takbiratul ruku enggak wajib. Nah, berarti kita Allahu Akbar niatin nih Allahu Akbar ini nih Allahu Akbar takbiratul ihram. Nah, begitu baru boleh ruku gitu. Kalau kita mau gabungin udah gabungin juga Allahu Akbar takbiratul ihram sama Allahu Akbar mau turun ruku sama juga Allahu Akbar. Kita mau satuin bareng Allahu Akbar. Nah, itu Allahu Akbar apaan? Itu mah Allahu Akbar ya udah gabungin aja. Sama Allahu Akbar takbiratul ihram sama Allahu Akbar nggak boleh digabungin ke ibadah-ibadah yang tadi nggak boleh. Harus beda. Ya, karena dua-duanya ini kita cari. Yang pertama kita Allahu Akbar buat masuk sholat. Itu emang tujuan kita. Yang kedua Allahu Akbar buat ruku. Itu emang tujuan kita memburu ruku imam. Kita mau dapet nih rukunya imam. Nah, nggak boleh. Dua niat Allahu Akbar ini buat satu Allahu Akbar buat dua nggak boleh. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Normalnya kan 2 kali. Tapi kita takut keburu bangun nih. Misalkan kita mau aku niat sholat maghrib. Allahu Akbar karena biasanya itu keburu bangun lagi. Satu kali aja nggak apa-apa. Boleh satu kali aja. Tapi satu kalinya itu untuk takbiratul ihram. Gitu. Tuh, Allahu Akbar. Ini buat niat takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar takbiratul. Nah, habis gitu udah turun langsung ruku biar dapat ruku sama imam gitu. Terus misalkan kalau imam lagi sujud. Ya, imam lagi sujud, imam lagi tahiyat.
imam lagi tahiyat akhir. Terus kita lagi di tahiyat akhir atau tahiyat awal. Terus kita datang. Kan biasanya kita gini, Allahu Akbar langsung duduk. Terus kita Allahu Akbar gak ke bawah? Gak usah. Langsung aja. Emang ada gak dari diri Allahu Akbar langsung tahiyat, ada gak? Gak ada. Yang ada kita Allahu Akbar ke bawah itu sujud. Jadi gak usah Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar terus langsung Allah ngurutin ke imam tahiyat. Gak usah. Gak usah nyebut Allahu Akbar lagi. Langsung tuh turun aja, gak usah Allahu Akbar. Karena ada gak emang ceritanya dari diri ke tahiyat? Gak ada. Berarti gak ada Allahu Akbar. Gak ada, kan harus proses sujud, duduk, sujud lagi baru tahiyat. Jadi kalau kita mau nyusul imam nggak langsung aja, misalkan Allahu Akbar langsung turun, nggak usah Allahu Akbar lagi gitu. Selama ini ngikut-ngikut doang sih. Nggak tahu. Ya itu ya, soalnya kan nggak ada emang dari diri ke tahiyat nggak ada Allahu Akbar gitu, nggak ada Allahu Akbar, nggak ada perjalanannya harus sujud dulu kan sujud. Jadi nggak ada harus keharusan Allahu Akbar gitu. Nah jadi kalau imam lagi ruku, kita datang imam udah ruku, nggak apa-apa satu Allahu Akbar nggak apa-apa. Allahu Akbarnya buat takbiratul ihram, niatin dalam hati kita Allahu Akbar, langsung turun langsung ruku nggak apa-apa. Soalnya mau dapat 1 rakaat nih. Pemburu ruku nih biasanya nih. Tarawih ini pemburu ruku. Biasanya yang tarawih ini pemburu nyari ruku. Oh udah mau ruku nih baru. Padahal udah dari tadi ada di situ. Ngejedok di situ ada dari tadi. Nah pas imam ruku, oh baru dah tuh pemburu ruku namanya tuh. Baru tuh Allahu Akbar langsung aja. 1 kali takbir nggak apa-apa. Yang penting itu takbir harus untuk takbiratul ihram. Gitu. Takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram. Misalnya kita datang udah azan. Kan biasanya pas waktu masih dulu ya. Ini udah azan. Udah waktunya sholat sunnah qobliyah, itu udah termasuk tahiyat juga ya? Udah termasuk. Iya. Nah karena tahiyat iya nggak apa. Lagi khutbah juga kagak apa-apa tahiyat masjid. Kalau yang baru datang, kecuali dia udah duduk di situ mau sholat lagi nggak boleh. Bahkan sholat wajib pun haram. Lagi khutbah, misalkan kita mau kodo nih, tadi subuh kesiangan nih, subuh Jumat, terus kita kodo pas lagi khutbah nggak boleh. Betul, lagi khutbah itu udah nggak boleh. Kecuali tahiyat masjid, orang baru datang, nah di situ tahiyat masjid gitu. Jadi tahiyat masjid, sunah wudu, tahajud, bukan ibadah maksudah. Yang penting kalau tahajud yang penting dia sholat abis bangun tidur gitu. Tapi nggak apa-apa aku niat sholat sunah tahajud ya nggak apa-apa ya. Tapi nggak hanya itu doang niatnya gitu. Yang penting Anda sholat setelah tidur itu disebut tahajud. Terus juga kalau tahiyat masjid yang penting Anda masuk masjid, sholat apa aja sholat itu udah termasuk tahiyat masjid. Udah dapat juga. Kecuali kayak sholat duha, nggak bisa sholat duha. Sholat duha harus pakai niat duha. Harus ada kata duha, itu harus ada kalau sholat duha. Gitu. Ya. Itu dia. Faslun syurutut tahrati wallahu alam. Bismillah. Al-Fatihah.